bagaimana teknik ikhlas supaya teman-teman bisa benar-benar merilisnya, kemudian membuka perisainya itu untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban itu cepat mudah gitu ya, terwujud hajat-hajatnya supaya LOP-nya lebih mudah merealita. Kadang-kadang persoalannya itu memang ada di dalam ranah rasa ya. Kita seringnya minta ya Allah saya mau rumah yang besar gitu, tapi kemudian kerja-kerja kita tadi belum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kemudian Allah juga belum jatuh ridhonya, berarti perlu ada yang harus segera diperbaiki, dibenahi, terutama di ranah rasa ya, karena dalam ilmu magnet rezeki kita bekerja, magnet rezeki itu bisa bekerja manakala kita senantiasa untuk positive thinking, positive feeling. Nah, meluruskan pikiran, positive thinking, ya, berpikir yang baik-baik saja itu identik dan harus satu sama terhubung dengan positive feelingnya di ranah rasanya ya. Kalau kita bilang wow keren saya bahagia kok bunda, nggak apa gitu, tapi di sininya masih ada nyimpen 1% aja atau 2% gitu kan, itu 2% rasa kecewa, masih masih ada sakit hati, masih ada kemelekatan gitu, itu juga tidak mudah mewujudkan keajaiban-keajaiban. Nah, maka ketika kita melakukan proses terapi ini sih sebaiknya memang teman-teman mengikuti dari awal ya, dari awal supaya tidak ketinggalan gitu. Tapi bagaimana kalau ada urgent kemudian tiba-tiba ketinggalan ya teman-teman, berarti harus menambahi dengan terapi mandiri gitu. Terapi mandiri sebisa mungkin teman-teman menghadirkan segala kuantum yang selama ini kurang baik, kemudian untuk dilepaskan, benar-benar dilepas gitu, rilisnya itu enak banget gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Dan mudah ya kan, bisa dilakukan secara kontinu, mungkin ketika kita sedang tahajud ya Bunda, setelah selesai sholat tahajud antara menunggu waktu subuh gitu. Nah, itu adalah waktu mustajabnya doa pergantian malaikat malam menjaga untuk mau naik lagi ke langit, kemudian malaikat pagi nggak berkumpul jadi satu, itu namanya malaikat subuh. Ya, jadi iya, malaikat penjaga bumi di malam hari dan malaikat penjaga bumi di malam hari, di siang hari, di pagi hari itu kan berbeda gitu. Dan mereka itu bersatu ketika di sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu rahasianya ya teman-teman. Makanya ketika kita mau ajaib itu, maka perbanyak ibadah di waktu sepertiga malam yang terakhir. Dan ini memang waktu yang tidak mudah untuk kita bangun. Biasanya seperti itu karena misalnya kondisi fisik yang lelah setelah seharian bekerja, kadang-kadang tidurnya suka bablas gitu, kalau orang Jawa bilang kelewatan gitu ya, kelewatan sampai dengan waktu subuh. Itu mulai dilatih ya. Caranya bagaimana? Dengan bicara diri sendiri, bicara dengan diri kita sendiri. Ya Allah, saya bangunkan ya, jam 3 pagi gitu. Itu bisa teman-teman. Jadi kalau kayak saya otomatis nggak usah pakai alarm HP atau alarm apapun dari jam gitu, gitu bisa. Atau nanti ya, nanti kalau Allah bangun kita itu ya, misalnya kalau tidur dengan anaknya itu tiba-tiba anaknya nendang atau nanti tiba-tiba ada nyamuk yang ngegigit gitu. Pokoknya kalau alarmnya Allah itu ada aja gitu. Nanti simbol-simbolnya itu Allah yang ngebangunin kita itu ada aja. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan ini, kayak kita punya rutinitas habit tersendiri, insya Allah teman-teman itu bisa mendapatkan ya LOP itu lancar, mudah, merealita, terwujud nyata. Dengan praktek-praktek hariannya itu harus didukung dengan kerja-kerja gerak langkah ya yang maksimal. Apa yang teman-teman mampu lakukan, maka lakukan sesegera mungkin, jangan ditunda lagi. Kalau di dada masih terasa berat, ada yang mengganjal, dari Bunda Komti. Mengganjalnya seperti apa ya Bunda? Ya, Bunda iPhone. Ada 2 pertanyaan, boleh deh. Bunda iPhone, kenapa Bunda setiap terapi saya selalu menangis? Ini dijawab oleh Bunda Susan. Silakan Bunda Susan. Mana Bunda iPhone? Bunda iPhone tuh mungkin Bunda Ida ya. Bunda Ida. Bunda Ida. Ya. Bunda Ida yang tadi kesini ke Batang. Bunda Ida. Bunda Ida. Ya benar, yang Pemalang. Ya, kalau terapi selalu menangis. Itu ada pertemuan Bunda, ada pertemuan ya, ibarat kayak kabel min dan plus gitu ya, karena masih banyak sampah batinnya, kemudian diberikan ada cahaya langitan, itu kan Allah datang.
Nah, kita didatangi yang menciptakan kita haru di situ. Haru kan? Rasanya haru luar biasa, bahagia, tidak terungkap kata, akhirnya menangis. Itu saya dulu sering sekali seperti itu. Saat baca Al-Quran, saat riyadhah, offline, online tuh sering menangis. Tapi setelah itu bersamaan menenangnya gitu ya, mungkin bisa jadi membuka perisai-perisainya itu, endapan-endapan emosinya juga mulai terkikis ya, mulai transparan, mulai menipis gitu kan. Nah, bersamaan itu pula menjadi lebih tenang dan ya jarang nangis gitu. Nangisnya nanti ada saat-saat tertentu kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah diresahkan, justru alhamdulillah. Saya kalau nangis senang gitu. Karena apa? Mata kita itu dibersihkan dengan air mata yang keluar. Jadi matanya lebih fresh lagi, lebih terang lagi gitu Bunda. Jadi pada waktu menangis itu justru tanda mengelupasnya perisai. Jadi bahagia aja. Alhamdulillah gitu. Jadi tidak usah diresahkan. Malah justru itu bagus sekali kalau bisa nangis gitu ya. Tetapi kalau yang tidak bisa nangis, ya tidak usah dipaksain gitu. Prosesnya kan masing-masing gitu. Kebanyakan memang menangis ya. Kalau laki-laki memang biasanya tidak menangis, tapi nanti prosesnya beda. Ada yang kesemutan ya. Kemudian ada yang mungkin ini ya agak kaku sedikit gitu kan. Ya di punggung tadi saya agak kaku gitu kan. Tapi setelah itu rileks kembali. Jadi beda-beda nanti di setiap momennya gitu ya. Oke, seperti itu Bunda Pita. Jadi tidak ada yang perlu diresahkan karena semua proses alami ya pada waktu kita terapi spiritual seperti ini. Apalagi menangis itu udah biasa. Tapi ya memang luar biasa. Karena proses terapi itu kan proses untuk membuka perisai ya Bunda ya. Betul. Jadi kan ketika perisai kita terbuka, di sana muncul kesadaran akan ada dosa ya, dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Otomatis ketika perisai itu mulai meluruh ya, hati kita menjadi terharu dan teman-teman hatinya melembut yang sebelumnya hati kita keras gitu ya, karena garis kebenaran egonya udah diusir pergi gitu, dilepas. Jadi simbolnya adalah tadi menangis. Nah itu lebih bagus lagi. Kalaupun tidak menangis juga tidak apa-apa. Prosesnya iya, tetap itu pun sama bagusnya. Dan mungkin nanti teman-teman bisa dibawa ke sholat taubat ya. Sholat taubat di sepertiga malam terakhir, kalau teman-teman sholat taubat itu nanti dimunculkan rasa kesadaran bahwa kita ini sebagai seorang hamba pasti ada dosa gitu kan. Tadi saya sampaikan apa yang harus kita ingat ya. Yang kita ingat adalah kebaikannya orang lain ya, dan kita melupakan ketidakbaikannya orang lain gitu. Terus apalagi yang kita ingat adalah ya kebaikan orang lain dan dosanya kita sendiri gitu. Dosa kita sendiri harus kita ingat-ingat bahwa kita ini ada dosa dan ketidaktepatan, dan lupakan kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain gitu, supaya tidak ada rasa keakuan gitu, saya paling benar gitu, saya paling baik gitu. Nah, ketika ada perasaan menangisnya, ketika ada perasaan terharunya saat terapi, tidak apa-apa, dan munculkan rasa itu dibawa ke dalam sholat taubat. Nah, sholat taubat itu kan fungsinya juga untuk membuka perisai. Nah, ketika teman-teman merasa bersalah di hadapannya Allah gitu ya, setiap hari pasti ada dosa-dosa saya, haram saya hidup gitu kan, pasti saya ada ketidaktepatannya, ya Allah ampuni gitu, ampun, saya sadar diri akan dosa. Nah itu ketika kita sadar diri akan dosanya itu mulai terhapus, tersingkir gitu kan bersih lagi, ibaratnya kita udah bersih-bersih. Nah saat bersih-bersih muncul ketenangan jiwa, muncul rasa bahagianya. Alhamdulillah, menangis itu bisa membuat diri kita dadanya terasa plong gitu. Nah tadi pertanyaan dari Bunda Komti ya, dari lanjutannya, kenapa tadi ada yang menangis dan Bunda Komti masih merasa kayak ada yang mengganjal ketika memunculkan rasa yang menjadi ganjalan. Gimana nih Bunda? Ada yang terasa berat, kayak ada yang mengganjal ketika memunculkan rasa yang menjadi ganjalan. Berarti ya egonya itu masih dipegangin, belum dilepaskan. Begitu Bunda ya? Betul. Ya, karena terlihat sekali. Selanjutnya Bunda silakan. Ya, karena itu masih dipegangin. Tadi kan saya sampaikan ya teman-teman, untuk 3 rasa itu jangan dipegangin. Gitu. Tapi memang saya tidak bisa memaksa, yang memaksa teman-teman sendiri. Saya hanya bisa mensupport, gitu ya. Jangan digenggam, tapi dilepaskan. Nah, pada waktu mau melepas masih digenggam kan, akhirnya kan di sini kan kayak mengganjal, gitu, ya.
Nah, nanti latihan lagi Bunda Konti. Latihannya adalah mendoakan orang tersebut. Mendoakan, mengikhlaskan, memaafkan, memberikan hati, memberikan cinta. Nah, yang dongkol itu tadi Bunda Konti ya, itu nanti dia akan mencair, ya akan meluruh, meleleh dengan diberikan ada rasa cinta. Terima kasih ya Allah, bungkus permen ini indah sekali, seperti itu Bunda. Jadi diterima, dirasakan, diberikan rasa sayang, sesayang itu gitu Bunda. Dengan rasa yang tidak nyaman itu tadi diberikan ada rasa cinta. Kemudian di sana nanti bersama dengan rasa cinta yang ada, yang di sini ada kayak mengganjal itu nanti akan transparan. Yang penting jangan digenggam gitu. Jadi dilepaskan. Nah, bersama melepasnya nafas. Enak sekali teman-teman. Jadi udah tidak ada orang yang dibenci nanti gitu kan. Tidak ada yang didongkoli, tidak ada yang di apa namanya ya ini ya dinesuni gitu ya. Nesu gitu kan. Nesu itu gimana nih, dongkol kayak gitu ya. Kan para perempuan ini biasa ini ayah aib ya. Biasa nesu ketek-ketek wajahnya gitu kan, karena pakai rasa gitu ya. Nah, nanti yang rasa tidak nyamannya itu akan keluar mencair. Setelah itu bisa senyum. Kemudian latihan yang berikutnya, setiap ngaca senyum 227 gitu. Setiap pagi, bangun pagi senyum 227, mau tidur juga iya. Nanti latihan. Nah, senyum ini ternyata adalah sedekah kita. Ya kan? Air mata yang keluar itu juga klingsing. Dikisahkan ya di dalam hadisnya Rasulullah, orang yang menangis pada saat dia di situ ibadah kepada Allah, ini kan kita ibadah kan? Pada saat ibadah kepada Allah itu adalah pembersihan dosa-dosanya ya. Bahkan bulu mata kita itu nanti akan bersaksi saat di akhirat. Bulu mata kita yang terkena air mata itu akan bersaksi bahwa kita pernah menangis ya di dalam doa, bahwa kita pernah menangis di dalam taubat kita. Itu akan memberatkan timbangan kita. Maka teman-teman yang bisa menangis, berbahagialah, karena itu obat. Dari sisi kedokteran adalah obat, dari sisi spiritualnya ya, ini adalah pembersihan, cleansing noda-noda yang ada di dalam tubuh, di dalam jiwa. Kemudian secara ruhnya ya, itu adalah sebagai penggugur dosa yang nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan. Bahkan nanti bersaksi dan teman-teman akan mudah mendapatkan jalan surga. Itu teman-teman. Jadi semuanya udah indah seluruhnya ya. Bunda Konti nanti berlatih kembali, yakin nanti akan bisa menghadapi yang mengganjal itu tadi dan bisa merilis, melepas. Karena saya juga pernah di posisi itu Bunda Konti. Dan saat nanti berlatih di kehidupan nyatanya dengan senyum 227, mudah memaafkan ya, kemudian mudah menerima keadaan, tapi terus semangat bekerja, terus semangat memuliakan orang lain, merawat terumbu karang, mendoakannya, melayaninya dengan pelayanan terbaik, maka itu jatuh ibalah malaikatnya Allah. Kemudian Allahnya pun akan memberikan banyak keajaiban. Itu Bunda Konti ya. Tentu adalah dibutuhkan jam terbang ya, dibutuhkan waktu, tidak langsung ujuk-ujuk bisa, karena datangnya rasa dongkol tadi yang mengganjal itu juga bertahun-tahun prosesnya. Itu prosesnya tuh lama, itu sampai membentuk banyak perisai, itu sampai ada dongkol di sana, ada yang mengganjal di sana, itu bertahun-tahun Bunda Konti. Maka melepasnya pun harus dengan sabar, nanti dilatih lagi gitu ya. Oke, untuk yang terapi napas jiwa tadi saya sudah jelaskan dengan sedetil itu gitu ya. Dan memang tidak ada rekamannya ya untuk Bunda Dini, mohon maafnya. Nanti misalnya Bunda Dini pas lewat Pembatang nanti mampir bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai kayak gini kan ini kelihatan ya. Kan bisa di ini kan Bunda, tapi udah ini ya udah kayak jelas sekali sebenarnya ya. Tapi tidak ada rekamannya, memang saya belum pernah merekam ini gitu ya. Tapi menurut teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya kok merasanya udah jelas sekali. Nanti diulang ya, diulang untuk pekan depan. Bismillah bisa. Karena mohon maafnya teman-teman, kalau ini apa namanya di laptop saya semua saya rekam itu tidak cukup karena datanya banyak sekali. Nah, merekamnya itu sekitaran 1 jam 20 menit. Nah, kalau panjang sekali nanti
untuk pada waktu konfretnya itu lama sekali. Nah, kadang itu tidak bisa lancar, terputus di tengah gitu. Kemarin aja yang waktu Bunda Pita menyampaikan ilmu yang pas free itu ya, tidak full terekam gitu. Kurang tahu ada apanya nih di dalam laptop ini gitu kan. Tadi tak hapusi banyak data-datanya. Alhamdulillah ini bisa terekam 1 jam lebih gitu. Jadi nggak bisa seluruhnya sampai 3 jam. Mohon maafnya ya teman-teman ya, yang penting nanti berlatih lagi. Yakin bisa Bunda Dini, yakin bisa ya, dan teman-teman yang lain. Oke, seperti itu Bunda Pita. Ya, terus ada yang bertanya Bunda, dan Ada waktu lagi. sudah menunjukkan hampir setengah 11 malam. Ya. Mungkin kalau ada yang pertanyaan boleh japri atau nanti langsung disampaikan ke grup kelas terapi syukur dan sadar nafas ya. Yang penting 5 poin ya yang selalu di-share oleh Bunda Dina itu teman-teman kerjakan supaya menjadi habit kebiasaan istiqomahnya ya, tentu back bagaimana teman-teman untuk berterapi secara mandiri di rumah gitu ya, karena pertemuan kita kan 1 pekan sekali untuk bimbingannya, dan teman-teman sendiri tiap harinya supaya bisa mahir untuk merilis ya, melepas perisai-perisai kita yang mungkin persoalan-persoalan di masa lalu yang masih mengganggu, menjadi kita kepikiran terus gitu ya, dilepaskan dengan bahagia gitu. Di MR itu diajarkannya seperti itu, melepaskan persoalan dengan bahagia agar timbul perasaan senang ya, tenang, kemudian akhirnya kita menjadi jiwa pemenang ya, seperti itu, senang, tenang, dan jadi jiwa pemenang gitu ya. Pemenang itu bukan hanya untuk memenangkan keajaiban-keajaiban saja, tapi bentuk-bentuk rezeki yang lain itu yang kadang-kadang tidak nampak secara nilai nominal harta gitu kan, berupa kesehatan, berupa anak-anak yang nurut, prestasi anak-anak gitu kan, pasangannya yang taat itu, dan banyak hal lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan merasakan surga sebelum surga ya, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman semuanya tetap semangat, istiqomah, yakin semuanya kita bisa ajaib. Yakin bisa ajaib teman-teman semuanya? Yakin bisa. Yakin bisa. Allah Akbar ya. Demikian apa yang dapat kami persembahkan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya dari saya pribadi mohon undur diri dan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada penyampaian dan perkataan yang ada ketidaktepatannya. Dan teman-teman semuanya ingat selalu untuk selalu menjadi manusia yang ikhlas agar rezekinya mengalir deras. Perbanyak rasa syukur, lepaskan hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita agar insya Allah menjadi pribadi yang istiqomah dan bahagia, mengundang keajaiban apapun cepat merealita terwujud nyata. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.